Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Arafi, NIM 8040240185. Hari ini saya akan menjelaskan tingkat kegagalan dan keberhasilan proyek sistem informasi di Indonesia. Jurnal ini tidak mengangkat kasus nyata yang terjadi pada waktu tertentu, sehingga tidak disebutkan tanggal kejadian maupun korban spesifik seperti individu, organisasi, atau instansi tertentu. Kasus yang sering terjadi berulang di berbagai organisasi korban secara umum mencakup pengguna sistem, tim pengembang, manajemen organisasi, serta stakeholder yang bergantung pada layanan sistem informasi. Resiko yang muncul dalam jurnal ini adalah kegagalan sistem informasi yang dikategorikan ke dalam 4 bidang utama, yaitu desain, data, biaya, dan operasi. Resiko pada aspek desain meliputi antarmuka yang tidak sesuai dengan struktur budaya atau tujuan organisasi. Resiko pada data mencakup ketidakakuratan, inkonsistensi, dan komposisi data yang buruk. Risiko biaya terkait ketidakproporsional antara biaya pengembang dengan nilai bisnis yang dihasilkan, sedangkan risiko operasi meliputi ketidakstabilan sistem, ketidakefisiensi, dan ketidakmampuan sistem menyediakan informasi tepat waktu. Selain itu, terdapat risiko teknis selama pengembang perangkat lunak seperti kesalahan definisi kebutuhan, kegagalan komunikasi antar klien dan pengembang, penyimpang dari kebutuhan awal, error desain logika, error pengkodean, ketidakpatuhan terhadap dokumentasi, kekurangan dalam pengujian, serta error prosedur. Risiko tersebut seharusnya bisa diatasi karena banyak kegagalan sistem informasi bersifat berulang dan pola kegagalan sering mirip antar proyek. Pengalaman masa lalu seharusnya menjadi dasar untuk mengenali gejala awal kegagalan dan mengambil langkah antisipasi sebelum kegagalan benar-benar terjadi. Dengan mempelajari kasus-kasus histori, organisasi dapat mencegah terjadinya kegagalan serupa pada proyek sistem informasi yang baru. Kesalahan dalam pengelolaan risiko terlihat dari minimnya keterlibatan pengguna dalam proses implementasi, lemahnya dukungan manajemen, kurangnya perhatian terhadap kompleksitas dan risiko proyek, serta buruknya kualitas manajemen proses implementasi. Selain itu, tidak ada mekanisme sistematis untuk belajar dari kegagalan sebelumnya, dan komunikasi antar klien dan pengembang sering gagal sehingga kebutuhan tidak dikelola dengan baik. Rekomendasi perbaikan yang diajukan adalah pengembangan sistem penalaran berbasis CBR yang terdiri dari 2 aplikasi, yaitu aplikasi administrasi untuk mengelola basis kasus dan aplikasi pengguna untuk mencari solusi berdasarkan gejala kegagalan. Sistem ini menyimpan pengalaman kegagalan dalam bentuk kasus yang mencakup deskripsi masalah, penyebab, dan strategi perbaikan, lalu menggunakan ukuran kemiripan similarity untuk membandingkan masalah baru dengan kasus lama, dan memberikan rekomendasi solusi berdasarkan kasus paling mirip. Tujuannya adalah mencegah berulang, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam manajemen risiko, membangun organisasi yang mampu belajar dari pengalaman. Terima kasih.